Yoi, selamat datang kembali di Jajan Sepatu dan bintang tamu kali ini. Waduh, ini ada skateboarder handal. Ada Satria VJ. Lagi sibuk apa nih sekarang, Pak VJ? Masih skate aja, motor lagi. Motoran masih jalan ya? Masih jalan, skater skuter. Oh, namanya itu. Iya. Kenapa ini juga sekarang main skuter juga? Jadi kayak gue ngeliatnya komunitasnya hampir sama komunitas skateboard. Dimana tuh dia kayak setiap daerah segitu gabungnya gitu loh. Oh, solid. Dijamu, solid gitu kan. Ya. Nah, terus gue pikir kayak banyak juga anak-anak skate yang punya Vespa tuh. Akhirnya kita kepikir kayak kenapa nggak skater skuter aja dibarengin gitu loh. Oh, jadi sebenarnya naik skuter tapi bawa alat skate juga. Skateboard, ya. Dan itu lu road trip juga? Naik Kadang-kadang skuter? road trip. Kadang-kadang road trip. Paling jauh kemana? Kemarin Surabaya Bali, terus nanti Maret mau ke Lampung. Dari Jakarta? Jakarta. Tapi kayaknya kalau Lampung masih deket lah ya, naik ferry kan? Iya, naik ferry sih. Kalau dari dari Jakarta Surabaya naik motor berapa lama tuh? Kemarin sih towing sih, dari Surabaya ke Bali yang kemarin. Oh, diinin dulu, naik mobil dulu, skuternya gitu ya? Ya. Terus habis itu turunin ke Surabaya nyebrang ke Bali? Nyebrang ke Bali, tapi itu lumayan juga tuh, jauh banget. Lumayan anjing, ke Banyuwangi dulu kan? Dulu, ya. Berapa lama tuh Surabaya Bali tuh? Pokoknya Jalan darat? hampir seharian lah. Istirahatnya di mana pada? Cuman sebentar banget, kayak sejam, cuman istirahat makan gitu, nggak nyampe sejam. Terus lanjut lagi. Wah, gila, gua nggak kuat tuh kayak gitu. Kita dari pagi sampai sana tuh dari pagi jam 7 kalau nggak salah. Iya. Sampai sana tuh jam 2, jam 3 pagi. Jam 2, jam 3 pagi. Kebayang waktu jalan nih kan tuh. Kuat banget. Tapi nanti kita akan bahas nih sepatu-sepatu. Kan lu juga kalau naik skuter kan lu pakai sepatu dong. Pake Gila. dong. Apalagi main skate tidak mungkin dong pakai sandal. Pasti pakai sepatu. Nah, kita akan bahas sepatu-sepatu yang biasa VJ pakai ketika main skate atau jalan doang atau jalan ke mall atau naik skuter, sepatu-sepatu yang model seperti apa. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Jajan Sepatu. Nah, lu kan berarti sekarang masih aktif jadi skateboarder ya? Masih dong. Masih, dan udah nggak sama Converse lagi sekarang? Udah nggak mau Converse. Gimana Cukup sih? 9 tahun aja. 9 tahun tuh, 9 Ji. Terus enak nggak bareng-bareng sama Converse? Enak lah ya? Enak lah. Lu dikasih sepatu, dapat gaji nggak sih biasa kalau kayak gitu-gitu? Dapat. Gue ngerasa waktu sama Converse tuh emang apa ya, brand sepatu yang rebel, dimana kayaknya yang lain tuh terlalu serius gitu kan, Nike dan lain-lain. Pas Converse tuh bener-bener yang kayak lu pakai ini makin jelek makin keren, nggak perlu bersih yang kayak gitu-gitu loh, kayak anjing ini enak banget gitu. Ya, Converse selama 9 tahun lu bareng sama Converse, ya, sepatu favorit lu yang mana? Sebutin aja, inget nggak? Gue suka Namanya. yang tipenya. Iya, tipenya. Nanti biar editor keluarin gambarnya. Cons sih, tetap yang Cons. Waktu dia mulai. Oh, yang Cons, CONS ya? Ya, waktu dia sempet yang akhirnya gabung sama Nike kan tuh. Oke, iya. Kan jadinya ada Converse yang Lunarlon. Iya. Nah itu waktu itu dari situ tuh udah mulai bagus tuh sepatu-sepatu skate-nya. Dan lu udah mulai suka ya? Udah mulai Berarti suka. ada Converse skate sendiri ada? Ada Converse skate. Dan enak dipakai gitu? Enak. Biasanya tuh emang pemilihan sepatu kalau buat main skate tuh apanya sih yang dilihat sih? Kalau main skate di outsole, terus juga Coba kita misalkan contoh deh, ambil SB 1 deh. Contoh ini kali ya. Ini kan SB. Bukan yang deh. Ini dia. Nah, apa sih yang dilihat kalau sepatu skateboard itu yang diperhatiin banget sama skateboarders yang gitu? pasti sih ini nih, sweat. Oke. Bahannya sweat. Karena kalau, ini kan gesek-gesek terus Iya. oli. Wah, sadap. Walaupun bisa juga sih yang nggak sweat, cuman pasti rata-rata skater tuh seneng yang sweat, lebih kuat. Oh. Terus juga impact dari outsole-nya nih. Iya. Impact karena kita suka drop-in, sama insole-nya juga. Berat kalau empuk jadi enak. Ya karena lumayan kita kalau misalkan pas landing itu bener-bener ngerasain si tumit itu kacau juga. Oh, Makanya- ini bisa cedera ya, Ji ya? Ya makanya gue suka, maksudnya kalau dibandingin sepatu luar sama lokal ya, masih luar itu teknologi udah sampai situ tuh. Mungkin lokal bisa juga bikin insole sama outsole yang kayak mereka, cuman harganya pasti kan tinggi kan. Iya, nanti kita bahas deh di segmen 3 soal lokal itu ya. Tapi yang jelas berarti ini kan, karena kan rata-rata skateboarder karena ini kayak gini kan, Ya, ini suka robek, ya Tuh. kan? Dan biasa beberapa orang dulu ada yang dilakbanin tuh, Ji. Iya. Iya ya? Waktu itu malah sempet pakai ini lem bakar tuh.
Wah anjing, Lem lem bakar. bakar. Jadi dia kayak ditetesin gitu. Supaya apa itu? Jadi dia ada kayak karetnya gitu loh. Oke. Ada tuh dulu lem bakar namanya. Jadi ngelapisin itu ya, Ngelapisin. biar nggak cepet robek nih. Iya. Dan rata-rata memang yang diperhatiin banget selain outsole, insole itu penting ya. Penting. Dan sepatu skateboard kenapa rata-rata gembung gini sih? Nah, kadang kan karena kita juga sebenarnya sih Ngaruh beda-beda orang kenyamanan sih, ngaruh ridersnya kenyamanan. gitu. Karena kan kalau Oke. skate kan emang kita perlu kayak ngeflip. Oke. Nah, ini kalau misalkan sepatunya agak lancip atau yang terlalu tough banget gitu juga nggak enak juga. Anjing pakai merkurial, lancip Kayak banget. Doc Mark gitu. Wah, sakit banget, landingnya sakit, kickflip sakit. Tapi kalau lu pernah cedera nggak gara-gara skateboard? Yang paling Pernah. parah apa lu, Ji? Patah atau apa? Sempet Ankle. jari gara-gara sepatu juga waktu itu gue jari. Heeh. Jadi sepatunya kayak biasa ternyata jempolnya muter. Ah bangsat, Jempolnya berarti muter. jempol kaki. Iya, jadi gue mikir kayak wah sepatunya robek nih. Nah. Pas gue copot, jempol kaki gue kebalik gini. Anjing. Iya. Itu gara-gara beli sepatu Vans di waktu itu apa sih Taman Puring. Taman Puring. Oh beli di situ. Ada lagi lu nyari penyakit. Oh di situ akhirnya keselip tuh ya. Berarti Keselip, sebenarnya sepatu keorian dan kecanggihan teknologi sepatunya ini penting banget ya buat Penting, skateboarder ya. Tapi Converse tuh nyaman, termasuk yang enak tuh. Nyaman. Nyaman ya. Cuma kalau lu berarti kalau main skateboard tuh selalu suka yang SB gitu. Gue kebetulan sih nggak yang Nggak begitu? Nggak begitu. Gue lebih Oke. suka ya makanya kayak Converse, Vans tuh. Iya. Gue lebih seneng aja bentuknya kayak street banget gitu loh. Lu main skateboard pakai Vans ada, tapi memang Vans sepatu skateboard sih. Sebelumnya gue sebelum sama Converse emang sering pakai Vans, Pakai Vans. pakai DC juga. Pakai DC juga. DC memang rata-rata ngeluarin brand itu kan skateboard. Tapi sukanya yang kayak gini nih. Ya. Tapi ini keren sih kalau yang lu ambil ini. Ini adalah sepatu Vans berkolaborasi dengan Sabotage. Sabotage itu brand dari Singapura ya. Bukan brand sih jatuhnya. Jatuhnya kayak Artis workshop. ya? Workshop artis. Artis. Mr. Sabotage. Ya, Si street artist. Nah, dia itu kerjaannya memang crafting aja. Jadi misalnya ada sepatu Jordan brand, terus dia si Mr. Sabotage nih bikin-bikin gitu. Terus habis itu kayak gini kan, ini kan ada coba kalau Unik bisa ya, di zoom unik ya. ya. Nih kayak ada manik-manik kayak gitu cuy. Dan ini keluarnya di tokonya tuh Dover Street Market, ini toko di Singapura. Ya. Siapa nama aslinya itu tadi? Mr. Sabotage? Mark Ong itu ya. Mark Ong itu orang asli Singapura. Ya dan dia lihat tuh. Ini ditambahin jadi ada putihnya. Di crafting aja dirubah sama dia nih brandnya nih. Di rework aja gitu. Sabotage. Sekarang workshop kan. Jadi ya misalkan ada brand Nike apa bisa dirubah-rubah sama dia jadi karyanya dia lah. Gitu nih Sabotage ya. Keren ya. Keren banget ini. Termasuk murah lagi sepatu Sabotage ini. Wah. Nah gitu. Terus lu kalau misalkan main skateboard selalu ya berbau yang harus yang kayak Converse, Vans gitu. Kalau pilihan warna biasa kalau main skate lu suka yang mencolok atau yang Lebih mencolok sih gue. kayak gimana contohnya? Ada warna-warna yang lu seneng nggak? Oke, model-model gini ya, kayak apa Atau gue Nike merah Calvin semua ini. gitu. Oh, kenapa kayak gitu lu pilihannya? Soalnya gue kayak rata-rata kan skater Ya, hitam putih gitu ya. Kalau nggak sepatu putih dan putih itu kan kelihatan banget kalau kotor. Iya, Pas iya. rusak di skate tuh kelihatan banget. heeh. Nah gue ngeliat kayak kenapa sih lo nggak bawa fashion ke skateboardnya juga gitu di Indo ya? Iya. Kayak orang-orang, gue nggak masalah banget misalkan orang mau pakai Air Jordan buat main skate, kenapa enggak gitu, keren Iya, aja gitu iya, kan. keren. Cuman kan di sini kan kayak masalah harga, terus masalah dia nggak pede juga. Pernah lu pakai Jordan Test? Gue pernah nyobain. Nyaman? Enggak. Ih, si nyaman Nggak tuh. nyaman. Si nyaman pakai Jordan main skate tuh ya. Oh, nggak nyaman tuh ya. Nggak aman. Tapi berarti lu sejauh ini sepatunya selalu kayak gini, kayak dang low gini, yang low. Iya, Maksudnya yang yang nggak yang ini. Emang nggak bahaya low itu ya buat main skate ya? Nah soalnya gue kayak kebetulan kan gue nggak tinggi nih badan gue. Oke. Jadi gue kayak lebih seneng kelihatan mata kaki. Terus karena gue orangnya simple, Mm-mm. kayaknya tuh gue males yang ribet gitu loh. Kayak gue dulu pakai Converse, pakai Vans itu, gue nggak ribet kalau pengen nongkrong. Jadi udah sepatu buat main skate, gue bisa pakai nongkrong. Oh, langsung tuh ya Ji ya. Dan apa namanya, secara nggak langsung juga karena lu suka celana pendek kan jadi stylenya nyambung nih. Ya betul. Nah karena lu jago, kalau lu nggak jago nggak berani lu pakai itu kaos kaki pendek aja. Tapi Pasti berasa kan, juga, kena juga sih kalau lagi apes mah.
Iya bahaya tahu, maksud gua nggak tahu ya kalau main skate itu kayak gimana ya. Cuma kalau misalkan rata-rata orang kan suka pakai celana panjang. Jadi kalau celana panjang kalau jatuh baret-baret pun ya udah celananya yang nggak apa-apa gitu. Bukan kaki lu nyeret gitu. Biasanya kan dia ada gini nih kalau skate yang old school tuh. Iya. Ada pelindung mata kaki ya. Ada, makanya tapi lu pakai low gini wah, karena lu udah jago aja. Soalnya udah perubahan sih, gue ngeliatnya dulu kayak orang main skate harus sepatunya tuh yang gemuk gitu kan, sepatu skate banget lah. Iya, yang taktikalnya SDSB. ya. Terus kesini kan orang kayak pakai sepatu aja, sepatu apa ya jadi gitu. Bahkan ada di YouTube waktu itu gue ngeliat cewek pakai heels gitu, kickflip. Kan udah nggak masuk akal menurut gue. Anjir, pakai heels kickflip. Tapi cakep sih ceweknya. Iya, bukan orang sini Bukan kan? orang sini. Iya. Kan maksud gue kayak dia bisa gitu loh. Kalau orang bule gue percaya bang, skill mereka wah anjing sih. Tapi kalau lu sejauh ini trik yang paling lu jagokan, misalkan lu ada kompetisi yang run gitu, yang apa sih istilahnya namanya? Street ya? Itu apa? Ini trik favorit lo? Gue lebih senang main rail sih. Oh, lebih banger gitu. Kayak sekarang kan perubahan zaman. Iya. Sekarang orang lebih main teknikal kan, flip trick gitu kan. Itu teknikal namanya. Teknikal. Kalau dulu gua main itu lebih ke street, jadi tangga, handrail, lebih kayak gitu loh. Iya. Ada kayak pot-pot yang pinggir gitu, ledge gitu. Siapa sih favorit skateboarders ini lo? Yang lu idolakan banget sih, Ji? Luar siapa? Luar Dustin Dolin sih. Dustin Dolin. Terus kalau sekarang emang Indonesia ada yang lu favoritkan? Ada. Siapa? Dulu gue seneng banget Sanggu. Sekarang yang paling baru Basral lagi bagus juga main. Oh, Basral jago banget. Jago. Gue ngeliat Basral kalau lihat videonya berasa lihat Sanggu kayak Nah, iya kan mirip gitu turunan itu. Itu turunannya ya. Oh, tapi kalau Basralnya dari mana ya? Dari Solo. Dari Solo. Basral gokil sih. Yang gue seneng ngeliat si Basral ini lebih kayak kalau waktu Sanggu kecil, dia lahir di Bali, maksudnya dia tinggal stay di Bali, latihannya di skatepark. Basral ini nggak ada skatepark di Solo. Itu dia. Bapaknya tuh bikin kayak bangku-bangkuan besi, rel-rel gitu. Dan mainnya tuh di rumah kayak kosong gitu, udah di situ doang. Tapi bisa jadi sosok dia gitu. Iya, maksudnya bisa jadi kayak dia sekarang. Iya. Kayak trik gampang banget dia ngetrik. Dia teknikal bisa, dia rel bisa. Ya kan kurang lebih sama tuh. Soalnya kan maksud gue kalau lu lahir dengan ada fasilitas ya oke gitu ya. Maksud gue ini ngebuka nggak nutup kemungkinan kayak banyak banget di daerah sebenarnya bisa kayak dia. Sebenarnya nggak ada skatepark, nggak ada fasilitas, tapi bisa jago kayak dia gitu loh maksud gue. Selama ini kan kadang kayak ya gue mah orang kampung ibaratnya gitu. Gue dari kota kecil, gue dari kampung. Iya. Ya yang nggak mungkin berhasil kan banyak kan gitu kan. Iya. Dan ternyata dia bisa membuktikan bahwa bisa-bisa aja. Tuh. Tapi harus tetap support orang tua kan. Iyalah pastilah. Nah, trik lu yang paling sulit apa? Paling sejauh sulit. ini yang akhir tapi berhasil, nggak yang gagal. Apa ya? Trik lu yang paling sulit. Oh, frontside board slide kickflip out gitu. Anjing. Jadi frontboard kayak board slide biasa di rel gitu, tapi Frontside bisa berarti ke depan gini. depan. Agak dongak gitu atau Iya. papannya gitu. Tapi bisa ngeflip lagi keluarnya. Oh, berarti pas landingnya lu flip Iya, lagi di gitu. flip lagi. Itu yang paling sulit tuh. Paling sulit. Dan lu pakai sepatu apa itu? Kalau ngelakuin trik itu? Gue sih sebenarnya pakai sepatu apa ya bisa sih. Wah, anjing emang jago lu, bangsat. Soalnya emang ya maksudnya karena kan terbiasa ya. Iya. Nggak terlalu masalah banget. Cuman kebanyakan sih kalau di skate tuh kalau lu biasa pakai Vans nih. Terus lu ganti pakai Converse gitu. Agak kacau juga di awal adaptasinya. Adaptasi dulu. Tapi nggak butuh waktu lama kan? Nggak butuh waktu Lu lama. pernah ngetes pakai sepatu apa ya yang aneh-aneh di sini ya? Maksudnya yang kayak gini nih. Nih, ada nih. Lu pernah tes pakai kayak gini nggak? Tes. Sendal yang Iya. model sendal gitu. Yang model kayak Pernah gini. gua. Iya. Lu pernah tes nggak? Crocs gini. Bisa. Pernah. Bisa tapi. Bisa. Cuman sayang sendalnya. Ya kagak apa-apa kan dites aja gitu. Bahkan gue waktu pandemi saking galaunya gue kayak aduh Iya. pandemi ngapain kan kita bingung juga ya. Iya. Nggak bisa kemana-mana. Gue nggak pakai sepatu 360 flip. Tapi nggak pakai sepatu di rumah gitu. Oh, iya, di rumah, nggak yang pas lagi lari kenceng kan? Enggak. Tapi lu pernah tes kayak gini bisa-bisa aja ya? Bisa, Lu bisa. nggak pakai sepatu aja bisa. Pakai apa yang aneh-aneh lagi? Kayak gini-gini ya ini pasti bisa lah ya. Bisa hancur tapi nih pas Langsung ininya soalnya bukan buat itu, bukan buat skateboard ya, yang ininya ya. Ya, Jadi tapi udah pasti robek nih. sekarang kan kayak gue ngeliat di luar yang fashionnya mereka sengaja banget jadi pakai
Jordan Dior misalkan buat skate, emang kurang ajar aja. Ya emang nggak tahu emang nggak butuh uang aja. Sementara kita masih mencari rezeki, ya kan. Jadi kan ngelihat pakai Jordan Dior juga buat kickflip kan anjing, Iya rasanya kan gimana? kesel kan, kayak sombong banget di saat orang-orang tuh yang ditaruh. Lu tes bersihin. sekali-sekali pakai yang sepatu mahal banget, tes kickflip aja, nggak usah yang susah-susah, kickflip tak udah. Flip tak, udah ngerasa Hancur. hilang Mio ya kan. Ini bisa dijual jadi Mio nih. Langsung hancur tapi ya. Nah habis ini kita akan bahas soal brand lokal ya, nanti di segmen ketiga, karena nanti spesial di episode kali ini ada sesuatu, jadi langsung aja kita lihat di segmen ketiga. Ya sekarang kita ada di segmen ketiga, dan di segmen ini spesial karena sekarang Fiji ini kontrak sama Geoff. Sama Geo. Geoff itu adalah brand lokal di Indonesia, tapi menurut lu Geoff ini di skena persepatuan lokal nih oke lah ya? Ya boleh lah dia lah, boleh lah. Karena lu baru pertama kali berkolaborasi dengan brand lokal kan? Dan emang sewaktu gue zaman, karena waktu Converse ya, gue Iya. kan clothingan juga brand luar gitu, brand surfing lah waktu itu. Ya. Waktu itu gue baru Atau Spider Build? waktu itu Inside, Wah? Inside, Oh Inside. Planet Surf kan tuh. Planet Surf, Bilabong. Nah, waktu itu kayak gue mikir kayak kenapa nggak gue ngebantu industri lokal. Emang gue sempet kepikir tuh kayak Ya. gue daripada di endorse brand luar gitu, mending brand lokal. Ya. Cuman saat itu brand lokal tuh nggak seberani brand luar. Belum inilah. Belum apa ya, belum mapan lah ya, Belum belum mapan masih lah. ya Marketplace juga dulu kan belum lah, belum kayak sekarang kan orang wah jual di ini juga laku gitu. Iya. Nah baru dapet kesempatan pas gara-gara pandemi itu, gue cabut ke lokal, bener-bener gue masuk semua brand lokal Oke, semenjak pandemi ya. semenjak pandemi. Dan akhirnya ketemu sama Geoff itu di tahun berapa berarti? 2020 2020 pas Ya, pandemi banget ya. pandemi. Ya. Oh, di situ lu udah nama Converse tuh. Enggak 2000, iya bener ya 2020 ya. 2020. Iya, awal 2020 tuh yang awal-awal pandemi, dan akhirnya lu ngeluarin signature shoes lu sendiri. Signature Lu sendiri. bawa nih hari ini nih. Bawa dong. Mana sepatunya? Nah, ini yang oke nih. Ini kolaborasi lu dengan Geoff ya? Ya, sebenarnya ada banyak sih, ada banyak variannya. Iya. Oh, coba dijelasin nih sepatu. Ini logo apa nih? Nah, ini kebetulan emang kan kebanyakan orang kayak kolaborasi tuh pakai nama, Iya. pakai mukanya segala macam. Gue lebih kayak kenapa sih nggak kita jual karyanya, ikoniknya lah. Oke. Nah, gue pakai Mr. Sailor ini. Kenapa Namanya itu? Mr. Sailor, Heeh. si pelaut. Ada ini kenapa nih? Gue ngerasa itu kayak hidup tuh gimana kita ngebawanya gitu loh. Kayak pelaut ada badai gitu, tapi kan Oke. maksud gue gimana lu bisa ngebawa, lu bisa ke lautan juga, lu bisa ke daratan juga, dan lu bisa ngebawa banyak orang di dalam kapal lu kayak gitu lah. Oke. Jadi Mr. Sailor ini lu lah ya, apa icon lu. Ikonik gue. Ikonik lu itu, karena ibaratnya makanya topi lu juga kayak Iya, gitu-gitu ya, sering pakai pelaut-pelaut topi ya. pelaut. Iya. Terus. Nah sebenarnya sih nggak terlalu banyak perbedaan dari si sepatu Geoff yang biasa, karena balik lagi ke harga sih. Iya. Gue pengen banget tadinya nge-cover up sampai emang skateable banget gitu, cuma ternyata harganya pun akhirnya Jadi mahal. iya mahal banget gitu, hampir kayak sepatu luar. Dan menurut gua nggak worth it aja lu misalkan disuruh beli sepatu 800-900 ribu, ya lu mendingan beli Nike SB Vans, tadi ya kan, mendingan kayak gitu gak sih? Fans tadi sama Converse lagi ujung-ujungnya orang beli kayak akhirnya gitu. ke situ lagi ya. Nah, orang itu akhirnya kayak banyak yang diganti kayak lebih ke sweatnya. Biasanya kan Geoff kan nggak sweat nih bahannya. Dan ini lu ganti ke sininya ya, Ya, sweatnya ke ya. sweatnya. Dan ini aman buat skate, kuat nih So far aman. sejauh ini. Oke nih. Bisa lu tadi ngelakuin itu ya, apa front line apa tuh? Frontside board. Frontside. Ya itu bisa lah ya pakai ini ya. Bisa. Ya lu kira bisa, benar juga. Oh gitu, dan insole-nya juga ada Mr. Sailor ya. Sailor ya. Ya, itu Mr. Sailor juga insole-nya. Oke, berarti ini kalau dijual harga berapa nih? 499 sampai 599 waktu itu sih. Oke. Nanti paling yang batch 2. Ini kan batch pertama nih. Ini batch pertama ya. One color aja atau ada color yang lain? Ada 4 warna Empat. waktu itu. Apa aja? Merah, biru, Merah, biru, hitam, hitam, sama kuning ya? sama iya kuning. Sama kuning. Kau tahu sih? Iya pastilah. Itu udah Ya, pasti awet itu. nih. Terus ini apa nih maksudnya nih? Apa nih?
HF series. Nah, HF Jadi itu apa? si Geoff itu waktu itu mau misahin kayak Nike kan ada Nike SB. Oke. Nah, dia misahin si sepatu skate-nya namanya HF series. HF series. Jadi high function gitu. Oh, high function. Iya. Jadi ini kayak SB-nya lah ya. SB-nya lah. Oke, dan skateboarder selain lo ada siapa lagi di Geoff baru lo? Ada Aldwin. Oke, oke, Terus oke. Aldwin. Ada Wanda atlet juga. Emang lumayan banyak juga skaternya. Karena emang dia bikin kayak model tim Nike SB gitu loh. Oh, udah dibikin tim kayak gitu. Iya. Tapi khusus skateboarders Khusus nih. skateboardersnya. Oke, ini makanya di episode kali ini spesial nih, gua dikasih sepatu ini. Jadi jajan sepatunya gua yang jajan, ya. Dan ini gua minta tanda tangan lu nih di sini nih. Gimana nih? Ya bebas aja di mana-mana Ji. Nah dan nggak cuma itu, kali ini host dapat 2 sepatu, alhamdulillah ya dari Geoff. Terima kasih Geoff. Host juga dapat. Ini Geoff berkolaborasi sama Pac-Man ya. Ya, sama Pac-Man. Aduh, dapat nih, alhamdulillah dapat 2 sepatu saya nih, boleh di zoom nih. Terima kasih Geoff dan Satria Fiji. Saya udah sesuai size saya nih 44 ya. Kalau misalkan ada yang mau ngasih Gede sepatu banget juga ya. 44. Nah, ini spesial juga nih ya. Kolaborasi tahun ini ya, buat tahun ini ya. Ya. Oh dia agak high ya dia sepatunya ya. Tuh Namco Museum Bandai Namco. Waduh anjing keren banget. Nah ini wah ini keren banget ini sih. Oke lah buat dipakai hari-hari mah. Dan ini katanya Geoff juga ada kolaborasi sama Iron Maiden malah. Iron Maiden. Wah anjing belum keluar tuh. Belum. Harusnya Februari. Kemarin terakhir info mundur ke April masalah produksi sih. Masalah produksi. Selalu sepatu lokal tuh yang gue kesian gitu ya, maksud gue kayak kenapa sih lu masalahnya selalu diproduksian gitu loh. Iya, ya pabriknya kita sih kadang-kadang kurang, apalagi semenjak pandemi agak PR sih memang. Dan itu ini di harga berapa nih? Lu tahu? Waduh, Nggak ini tahu nih ya. kurang lebih samaan sih. Sama ya? 599-an segitu. Kalau yang collab segitu. Ya nanti ditunggu teman-teman, dicek aja di Geoff, pasti ada udah sepatu Pac-Man ini. Dan nanti pas Iron Maiden saya telepon lagi. Geoff Iron Maiden. Nanti kalau Iron Maiden keluar, gue kirimin lu review ya. Wih jelas langsung kayak. Atau enggak lu dateng lah. Dia sekarang mau bikin tribute Iron Maiden nanti acaranya. Oh, ada band-bandannya dong. Ada band-bandannya. Di acaranya belum tahu? Kalau nggak salah di Jakarta. Di Jakarta. Jadi dari Iron Maidennya pengennya tuh kayak lu bikin campaign, bikin sesuatu lah pas launching. Akhirnya dia mikir ya udah bikin tribute to Iron Maiden. Oke. Tadinya maunya Iron Maidennya salah satunya dateng. Wah. Nggak sanggup juga tapi. Kasian Berat, juga yang berat. brand lokal ya. Berat, habis Kasian tutup banget nanti ya. dia, Aduh, kan? tutup tokonya nanti kasian bangkrut ya. Dan gua terakhir dapat buku dari Satria Fiji. Oh jatuh. Dari Satria Fiji. Ini buku apa Ji? Ini autobiografi gitu. Jadi gue kepikir sebenarnya kan kalau misalkan lo tahu skater, Ya. rata-rata mereka bikin video part, Ya, ya, bikin ya. video dokumenterinya. Terus gue mikir kayak kenapa sih nggak ada yang bikin buku gitu, yang nantinya bakal jadi jurnal. Mungkin kayak someday lu punya anak lu kayak, "Pak, gue pengen main skate." Gue ngeliatnya dari mana ya gitu loh. Iya. Nah akhirnya gue bikin buku ini tujuannya gitu. Oh, unik juga sih. Jarang ada sih yang bikin buku ya. Lu udah bikin? Buku iya, tapi buku komedi udah jadi film. Oh tuh udah jadi film ya kan? Iya tuh, lihat tuh ya. Nah, kita lihat isinya. Wah, anjing, ini siapa yang ngedesain ini siapa? Ini banyak juga sih yang bantuin sih. Ada Mohan juga bantuin nulis. Mohon bantuin. Mohan yang nulisin. Oh, mohon yang nulis ya. Hazian. Oke. Jadi ini kurang lebih sama isinya guys, buku-buku seperti pada umumnya ya. Cuma ya ini tentang perjalanan lu ya. Ya. Dari awal nge-skate sampai sekarang. Lu berarti mulai main skate itu tahun berapa nih? Tahun 2022 ada gua di sini foto pertama kali main. Ini. Nih, Anjing nyeker lu bangsat pakai sendal. zaman Young Lex gua ada foto kayak lu Lex. Zaman yang Lex nih ada nih foto begini nih. Oh. Di Ramayana yang gitu-gitu, maksudnya gua kayak kenapa gua tampilin tuh gua pengen ngasih tahu kayak sama kok dulu juga gua awalnya dari poser, dari yang Iya. bukan orang yang mau punya duit langsung beli barang-barang. Tahun berapa nih, Ji? 2002 Anjing sepatu lu apaan nih, bangsat? Puma Wah. second, terus zaman dulu kan digembung tuh. Iya. Itu gue isi pakai kaos kaki gitu biar dia kelihatannya gemuk gitu loh. Oh, biar kayak sepatu skate. Iya. Iya. Jadi kalau misalkan jatuh keluar tuh kaos kakinya kelihatan. Oh, papan di apa nih? Papannya nih. Blank terus gue tempelin stiker kamar mandi. Karena gue nggak bisa beli papan yang bermerek kan waktu itu kan. Iya.
Anjing lucu juga ya zaman dulu ya begini ya. Jaket-jaket mah jaket-jaket army gini gimana nih anjing. Keren banget loh anjing. Jaket army. Sekarang akhirnya skateboarder udah menjadi hobi sekarang. Jatuh cinta sama skateboard karena beda sih. Oke. Dulu ya karena anak basket juga, makasih juga basket yang tidak menerima saya waktu itu di Karena sekolah. pendek. Karena pendek. Iya, iya, Jadi iya. cadangan doang gitu kan. Iya iya. Dan akhirnya larinya ke Akhirnya ke skateboard. skate. Jadi yang gue bilang di buku ini tuh kayak dari hobi, Iya. prestasi, akhirnya gue jadiin profesi. Iya dan akhirnya sekarang berpenghasilan dari situ. Dari situ. Oh, dan lu sekarang bisa ibaratnya menghidupi sehari-hari dengan uang dari skateboard tuh udah bisa ya? Masih dari skate. Iya, iya, iya. Even Bisa. ya bisa. Even kayak orang kan kayak tapi kan lu syuting, ya syutingnya gue main skate gitu maksudnya. Atau gue ikut iklan ya iklannya skateboard juga. Iya, 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 iya. Berarti buat yang lagi nonton sekarang kalau dia mau jadi skateboarder masa depannya ada ya? Ada. Ada. Asal tadi lu pinter-pinternya ini aja ya Kreatif lah. kreatif nih kayak gini nulis buku apa segala macam itunya yang harus kayaknya mungkin lu senior kalau buat yang skateboarder baru yang berprestasi mah lu ini aja kayak ada penyuluhan nggak sih apa sih bahasanya lu Sharing kayak lah, gini sharing. caranya penyuluhan bahasa penyuluhan skateboarder ya sharing edukasi ya kan supaya regenerasi skateboardernya juga jalan cuy. Iya benar. Ya kan nggak semua orang lo kepikiran bikin buku atau enggak mungkin dia rebranding dirinya sendiri as skateboarder profesional gitu kan nggak semua punya rezeki kayak gitu hoki kayak gitu. Sayangnya kan ya kebanyakan orang pengen banget diakuin kayak gue profesional gitu. Tapi maksud gue sayang nggak sih lu di saat lu profesional, misalkan lu skater juga, gue skater. Ya. Terus orang ngebandingin, mal lu kan pro juga kok nggak HCPG, lu bete kan? Maksud gue bete kayak sih. iya lah kan sama-sama pro ya, ternyata lu nggak kerja. Nah maksud gue kayak kenapa sih lu lebih demen ngejulukin diri lu daripada lu diangkat brand? Oke. Harusnya kan profesional lu diangkat brand nih. Gue pengen jadiin dia brand ambassador gue nih. Otomatis lu jadi pro-nya dong. Oh berarti terakhir sebelum kita udahan apa yang lu pengen terjadi di environment skateboarding Indonesia? Environment. Ya environment apa misalkan support pemerintah udah cukup kah atau apa nih diperbanyak skatepark atau apa yang lu pengen sampaikan ke Gue pengen environment-nya? lebih ini sih, lebih kayak dibanyakin skate plaza, kayak taman-taman kan sekarang banyak tuh. Ya, ya, Tapi ya. gue ngeliat kayak monoton nih, kita maksud dari kecil ngeliat taman begitu aja. Sedangkan kalau ke luar negeri kan taman keren-keren Iya. gitu ya, bisa buat skate. Ya, ya. Pikir situ kayak supportnya pemerintah juga udah bagus sih, sekarang udah ke atlet-atlet. Oke. Bahkan media-media sneakers apa juga udah ngebahas skateboard gitu, Iya, udah iya, bagus iya. lah. Nggak kayak dulu zaman gue main tuh kayak apa itu skateboard gitu. Iya. Udah sama kayak apa itu musik punk, jadi yang kayak gitu tuh lu. Posisinya udah situ ke ya. situ Iya, stigmanya. iya. Tapi sekarang orang udah kayak bahkan orang tua jadi skateboarders nih. Ya boleh udah gitu kali ya. Iyalah udah, apalagi kan kemarin terakhir gue umroh kan. Iya. Gue berangkat, nah itu lumayan agak wah kacau juga, maksudnya kayak anak-anak kepikir kayak lu umroh gitu, tatoan gini gue mau. Cuman gue waktu itu kayak kepikir kayak gue aja bisa loh maksudnya. Iya. Yang cuman punya duit dari skate. Berarti kan kalau lu mau, mungkin lu bisa lebih tinggi dari gue karena perjalanan gue di skate hampir 20 tahun. 20 tahun gue ngejalanin skate di era yang dulu susah banget tuh di-expose-nya. Iya dan apalagi menghasilkan dari situ ya. Iya, sekarang kan gampang kan, bikin konten dikit, lari ke TikTok, apa segala macem jadi duit gitu. Atau Iya, iya, endorsean masuk. Iya. Dan banyak juga skateboarder yang sekarang asal muasalnya dari sosial media ya. Betul. Dia di sosial media dia nge-shoot tadi nggak tahu nge-shoot triknya dia gini-gini akhirnya tenar dapat brand gini-gini baru di calling sama misalkan pelatnas atau apa mungkin gitu ya. Ya. Ada beberapa. jangan kayak gitu. Cuma waktu umroh nangis gak lu waktu umroh? Sebelum udahan ya kan. Sebenarnya yang paling Iya. fun fact-nya nih, Iya. itu gue pertama naik pesawat tuh set, gue hitung orang tuh gue. Anjing. Sekitar 60 apa berapa gitu kan Airbus ya gue itu. Iya. Banyak juga gue bilang, banyak juga yang jatuh gue. Gue mikir banyak juga nih yang jatuh nih karena gue pikir kayaknya bakal jatuh, gue nggak diterima nyampe sono. Oh takut. Takut. Overthinking anjing. Oke, gue kan bawa nyokap gue kan, bawa Iya, nyokap iya. gue berdua doang tuh, terus gue pegang nyokap gue kayak ikhlas ya mah gue. Iya. Ikhlas, dia masih Udah- nggak tahu juga udah gitu. pahala soalnya udah biarpun jatuh di atas ya udah. Iya. Padahal pesawat tuh paling aman di seluruh dunia, jarang kecelakaan. Tapi kan nggak tahu juga kalau bawanya gue. Iya. Kejadian lagi habis pesawat, pas ke Madinah, bus nih naik bus, gue ngitung orang kan,
26, gue inget banget 26 orang. Ini nih, gimana? Ini tabrakannya di sini. Terus gue nih, ngambil mic dong ya kan, gue Iya, ngambil mic. iya. Assalamualaikum. Emang lu, oh ya salah orang Indonesia semua Orang ya? Indonesia yang bareng gue kan, Iya, karena iya. kan rombongan gitu. Terus gue kayak, Iya. wah ayo dong senyum dong dalam hati gue. Padahal gue kayak ngerasa bersalah aja kalau kenapa-napa tuh. Aduh. Itu kocak sih. Iya kalau gue waktu umroh emang agak kurang ajar sih. Tapi waktu umroh gue karena gue nggak ikut latihan itunya manasik ya. Manasik. Jadi gue nggak tahu bacaannya apa. Tapi ini mohon maaf. Tapi gue dengerin Slipknot di bus itu. Karena semua orang berdoa gue dengerin Slipknot sumpah. Ya tapi kan yang penting ibadahnya tetap jalan. Kenceng dong lu ya. lumayan. Emang gue ceritain kok di podcast hancur. Karena emang gue nggak hafal doanya, terus gue paling ingat banget di situ soalnya gue jadi orang semua berdoa gue dengerin Slipknot emang kurang ajar, emang saya jelek aja, emang kurang ajar. Tapi ya tetap ibadah, nangis gue di. Tapi seru tau, maksud gue kayak hal-hal yang unik ya gak sih maksud gue. Iya. Umroh itu banyak pengalaman yang beda-beda. Ada fotonya gue di sosial media gue. Umroh semua harusnya pakai baju muslim. Gue foto di Jabal Uhud Iya, pakai di atas. hoodie Cleveland Cavaliers. Ada tuh di sosmed gue, dihujat gue sama netizen tuh, bang pakai baju muslim bang. Pakai tuh, pakai. Itu Arab banget lagi mukanya. Iya, Nike Cleveland Cavaliers, sumpah. Gua di Jabal Uhud, ingat banget gua. Pakai itu, makanya cerita unik ada karena kan kita berdua ya. Iya. Kondisi kita tidak siap kayak gitu, Itu ada sih, gitu-gitunya. Itu kan ya, kalau misalkan orang yang emang kayak Iya. misalkan Ustadz Taki Malik gitu ya, Iya, tapi iya. ya udah orang juga mungkin ya udah ini mah pasti oke nih ya. Iya kan kalau gitu. kita kan moral berantakan ya. Tiba-tiba umroh, mohon maaf nih teman-teman emang moral kita berantakan aja. Tapi pas tawa beneran tawa. Wah, gila. Nangis sih. Pas tawa, pas semuanya Nempel di Iya. Ka'bah tuh. Baru gue sadar tuh emang. Iya, baru gue Oke, sadar gua kenapa gue dipanggil. dengerin Slipknot. Gue baru sadar tuh kenapa gue pas perjalanan dengerin Slipknot, nggak ngaji. Baru nyadar tuh gue di situ tuh kesalahan gue. Tapi ada cerita-cerita gitu loh ya. Ada. Iya, kayak Sebenarnya apa? banyak sih dan kebetulan agak unik aja gitu. Yang paling unik satu deh. Buat Ya, closing. Paling unik gue dikerubutin sama orang Arab masalah tato. Oh kenapa? Jadi dia ngerasa kayak lu tatoan, lu non muslim lu mualaf lu kayak gitu kayak kafir lu nggak boleh di sini yang gitu-gitu lah Oh pokoknya. ada gitu. Ya tato gue segini ya kan. Iya. Maksud gua, dan itu pun nggak sengaja juga dari 1, 2, 3 sampai 6 orang ngumpulin gue di tengah-tengah. Akhirnya gue bilang kayak, gue kan bingung kan mau pakai bahasa Arab apa, walaupun teman gue si Ustadz Alfi baca dakwah ngoceh kan, lu pakai baca ini ya si inget gue ya kan ada bacaannya juga kayak tentang dizolimin. Tiba-tiba gue bingung adalah orang yang nikah sama orang Tanah Abang. Iya. Kan sono kan banyak yang begitu ya. Iya. Terus dia ngomong, sabar mas, udah jangan diladenin yang gitu-gitulah orang Arab ini. Terus dia bisa ngomongin juga pakai bahasa Arab ya. Terus keluar, gue nggak tahu emosi kenapa, gue bilang gini, lu denger ya semua, gue bilang, gue nggak pengen ada di sini, gue bilang, gue kesini karena panggilan Tuhan lu, karena Allah, gue bilang gitu. Subhanallah, semua Langsung gitu mereka. langsung salaman sama gue. Akhirnya baik ya. Baik, cuman gue kayak anjing banget, gue udah nahan Kenapa banget dijudge sih, ya? Maksudnya kayak gue nungguin nanti lu bakal ada ini, bakal ini, gue udah mikirin nih pasti gue ada nih kena nih soal tato. Selamat, nggak sengaja kena di situ. Oh, jadi itu kayak cerita magis-magisnya umroh Magisnya ya. umroh. Iya, Banyak iya. banget magisnya umroh tuh. Banyak banget, tapi itu yang paling berkesan tuh ya, lu ya. Sama nyokap gue tuh jalan susah. Ah, kenapa itu? Nyokap gue Nggak pakai geo. roda. Nggak pakai geo. Masuk. Jalannya susah. Satu langkah dia, 3 langkah kita. Selambat itu jalannya. Gue harus megangin dan itu nyokap gue harusnya nggak turun ke bawah karena kursi roda lantai 2 kan. Iya. Nah, gue paksa untuk udah mah turun biar megang Ka'bah, biar ngelihat Ka'bah dari deket aja. Iya. Karena jalannya susah. Gue jalan dari samping, gak terasa gue di depan Ka'bah. Nyokap gue bisa nyium Ka'bah. Oh, enggak, ya itu suka kayak gitu tuh, nggak berasa gitu. Ih, tiba-tiba saya nyampe nih gitu. Itu sih. Iya, Hajar Aswad tapi dapat. Gak sempet gue. Ah, ya gue dibantuin tuh sama joki orang Indonesia tuh, dipegangin, dorong gua. Bayar tapi. Oh bayar. Tapi di Hajar Aswad. Iya. Berarti itu nggak dibantuin, bayar. Iya, bayar tapi tiba-tiba pas ending gue Gue sempet pengen dapet, cuman nyokap gue ini susah gue. Iya, Karena bawa apalagi nyokap. orang-orang
yang kulit hitam kan dia Iya. lebih kuat secara fisik kan dia yang di Walaupun depan. mungkin gue kurang bahan ya. Kalau kebetulan temen gue anak parkour gitu, harusnya gue belajar dulu dari dia. Bisa kan kurang ajar parkour depan orang-orang dari yang di depan-depan ya. Salto Terus sampai dalam ke dalam ya. Tapi pokoknya thank you Ji, sehat-sehat terus buat lu. Sepatunya thank you udah dikasih ke gua tadi sama ini yang Pac-Man. Ya buat kalian juga langsung aja cek Geoff nih. Mungkin nanti ada yang batch kedua ya. Batch 2. Sepatu ini ya, dan ya udah sehat-sehat terus buat Satria Fiji, buat yang lagi nonton sekarang thank you, sampai bertemu lagi di episode selanjutnya ya. See you guys, peace out.